Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, ke teman-teman semua, nama saya Rami Supardiansyah dari mahasiswa IAIN Surakarta. Dalam video ini saya akan menjelaskan penyelesaian sengketa ekonomi melalui mediasi. Sebelum saya melanjut sebuah materi yang akan saya jelaskan pada teman-teman semua ataupun kawan-kawan, tetap jaga kesehatan, jangan lupa 3M, cuci tangan, jaga jarak, menggunakan hand sanitizer. Oke, kita masuk. Apa itu pengertian mediasi? Mediasi yaitu proses negosiasi pemecahan masalah di mana pihak luar yang tidak memihak ataupun impartial dan netral bekerjasama dengan pihak yang bersengketa untuk membantu mereka memperoleh kesepakatan dengan memutuskan. Di sini salah satu tokoh ataupun lebih jelasnya akan dijelaskan oleh Pak Bambang mendefinisikan mediasi yaitu penengahan sebagai mekanisme penyelesaian dengan bantuan pihak ketiga ataupun mediator yang tidak memihak, yang turut aktif memberikan bimbingan atau arahan guna mencapai penyelesaian. Namun yang menjadi titiknya di sini, pihak ketiga itu hanya sebagai maksudnya kan sebagai hakim yang berwenang mengambil keputusan. Ia tidak berfungsi sebagai hakim yang berwenang mengambil keputusan. Selanjutnya, lah kenapa kok ada penunjukan pihak ketiga? Kenapa tidak diselesaikan dua belah pihak? Ya karena ini mediasi sifatnya, dan penunjukan pihak ketiga itu sebagai mediator dapat terjadi karena satu, kehendak sendiri, ada yang memajukan diri, semisal ada kedua belah pihak yang berperkara, sedangkan ada pihak ketiga yang mengajukan diri untuk menjadi penengahnya. Yang kedua, ditunjuk oleh penguasa. Penguasa di sini misalnya wakil dari para pihak yang bersengketa. Yang ketiga, diminta oleh kedua belah pihak. Jadinya antara dua belah pihak yang bersengketa menunjuk salah satu mediator. Selanjutnya, mediasi ini sebagai penyelesaian sudah banyak dilakukan, sudah banyak direalisasikan oleh banyak orang. Karena apa? Karena banyak alasan. Satu, alasan pertama yaitu proses penyelesaian sengketa relatif cepat. Kebanyakan kan penyelesaian sengketa itu dilakukan dalam waktu 1 atau 2 bulan. Nah, dengan mediasi kita hanya membutuhkan 2 atau paling tidak 3 kali pertemuan perundingan. Selanjutnya, karena yang kedua yaitu low budget. Biasanya kalau anak muda nyebutnya low budget, itu biaya murah. Yang ketiga, bersifat rahasia. Yang keempat, penyelesaian bersifat fair melalui kompromi, karena dilakukan dengan 3 cara, itu informal, fleksibel, memberikan kebebasan penuh kepada para pihak. Apa itu informal? Yaitu penyelesaian sengketa tidak berdasarkan pada ketentuan-ketentuan acara yang kaku ataupun memaksa, jadinya dalam keadaan santai. Yang kedua, fleksibel, tidak terikat pada ketentuan hukum yang kaku. Bahkan penyelesaian sengketa dapat mengesampingkan hukum formal, jadinya lebih kepada hati para kedua belah, hanya menentukan siapa yang benar dan siapa yang salah. Yang ketiga, memberikan kebebasan penuh kepada para pihak untuk mengajukan proposal yang dikehendaki, namun harus pula bersedia menerima proposal yang diajukan pihak lain. Selanjutnya yang kelima, hubungan kooperatif. Penyelesaian melalui mediasi akan memperbaiki dan sekaligus mempererat hubungan kedua belah pihak. Apabila mereka sepakat untuk menyelesaikan sengketa melalui mediasi, maka sejak awal pembicaraan sampai dicapai dengan kata sepakat dalam penyelesaian sengketa, para pihak yang bersengketa selalu dilandasi atas hubungan kerjasama. Jadinya karena lebih mengedepankan kerjasama, dan itu
agak mengesampingkan sengketa yang antara dua belah pihak itu. Selanjutnya yang keenam yaitu sama-sama menang. Win and win. Dilakukan dengan cara mediasi yang didasarkan atas kerjasama para pihak yang bersengketa, maka sebenarnya mereka sama-sama menang, tidak ada yang kalah, tidak ada yang pokoknya sama-sama menang. Intinya itu kompromi yang dicapai oleh para pihak itu bertitik tolak dari landasan saling memberi dan saling menerima. Yang ketujuh, tidak emosional. Karena penyelesaian sengketa dilakukan dengan pendekatan kerjasama yang berlandaskan semangat kekeluargaan, maka sudah tentu para pihak tidak berkeras hati untuk mempertahankan kemauan. Selanjutnya, bagaimana mediasi yang dilakukan di pengadilan atau arbitrase ataupun kepada pihak yang berwenang. Di sini berwenang yang ditugaskan oleh negara. Nah, di sini mediator berbeda dengan seperti kasus yang terjadi karena salah satu pihak dengan pihak yang kedua itu hubungan kerabat ataupun tapi tidak dibawa ke ranah yang lebih tinggi. Nah, kalau kita berbicara di pengadilan ataupun arbitrase, mediator tidak mempunyai wewenang untuk memutuskan sengketa antara para pihak. Dan dalam hal ini, para pihak yang bersengketa menguasakan kepada mediator hanya untuk membantu untuk menyelesaikan persoalan-persoalan di antara mereka. Yang jelas, yang menjadi titik beratnya di sini, mediator bukan hakim yang berhak untuk menentukan pihak mana yang salah dan pihak mana yang benar, tetapi hanya berperan sebagai penolong. Karena hal tersebut, di atas banyak pihak yang menyatakan bahwa mediasi tidak selalu tepat. Tidak selalu tepat untuk diterapkan terhadap semua jenis sengketa. Alhamdulillah. Mediasi hanya akan diperlukan apabila dalam suatu sengketa mengandung syarat-syarat dan ada syaratnya tersendiri di sini. Satu, antara lain ya. Satu, para pihak mempunyai kekuatan tawar-menawar yang sebanding. Tawar-menawar yang sebanding. Jadinya antara kedua pihak si A dan si B sama-sama mengeluarkan asumsi ataupun argumen mereka dengan argumen yang kuat. Yang kedua, para pihak menaruh perhatian terhadap hubungan di masa depan. Yang ketiga, terdapat banyak persoalan yang memungkinkan terjadi pertukaran. Yang keempat, terdapat urgensi atau dibatasi dengan waktu untuk menyelesaikan. Jadinya ada batasnya. Yang kelima, para pihak tidak memiliki permusuhan yang berlangsung lama dan mendalam atau tidak bertele-tele. Yang keenam, apabila para pihak tidak mempunyai pendukung ataupun pengikut, mereka tidak memiliki pengharapan yang banyak tetapi dapat dikendalikan. Yang ketujuh, menetapkan presiden atau mempertahankan suatu hak tidak lebih penting dibandingkan persoalan yang mendesak saja. Yang kedelapan, jika para pihak berada dalam proses litigasi, kepentingan-kepentingan pelaku lainnya seperti para pengacara dan penjamin tidak akan diperlukan, lebih baik dibandingkan dengan mediasi. Sekian dari saya, Ramai Subhadiansyah. Apabila dalam video ini kurang jelas, nanti bisa ditanyakan di kolom komentar. Oke, dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.